Soal virus ini nggak nanya dulu, Pak. Sama orang yang itu, Bapak ini mau mudik ini atau mau pulang kampung? Virus nggak nanya. Nggak nanya dia. Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Spirit wabarakatuh. Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar Iya, MSI. Buya, sekarang ini sedang ramai-ramainya menjadi persoalan Buya antara mudik dan pulang kampung. Iya. Ini kan sudah dekat puasa begini Buya. Nanti Idul Fitri, nanti keadaan ini bagaimana nih Buya? Kok terjemahannya macam-macam ya? Pada masa sekarang ini antara mudik dan pulang kampung itu bagaimana sebetulnya Buya? Maksud Pak Satriawan ini kan tentang dikaitkan dengan tradisi keislaman begitu Tradisi ya. ya. Artinya bahwa memang saya ingin menjelaskan sebetulnya bahwa mayoritas kan kita umat Islam. Ya. Dan juga dari segi kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebenarnya kita ini kan banyak masyarakat urban ini. Artinya yang ada di Jakarta, di kota-kota besar itu semuanya kan sebetulnya orang-orang yang dari desa. Dari mereka cari penghidupan segala macam ke kota. Hingga ke kota. Nah, biasanya ya orang-orang desa yang di kota itu memanfaatkan ya momen-momen tertentu untuk ya namanya pulang kampung, pulang bersama gitu. Nah ini kita perlu juga ini, perlu paham juga ini. Ya pulang kampung tuh sebetulnya apa itu. Kita tahu juga ini dari perspektif Islam itu seperti apa. Ya sebenarnya kalau saya mau mengatakan Pak Satriawan, saya ingin sampaikan dan tegaskan kita ini sebetulnya kalau mau pulang kampung itu minimal sekali seumur hidup kita wajib pulang kampung. Wajib pulang kampung. Mungkin barangkali ya, tapi kampungnya di mana? Kita ini sebetulnya Pak, kita ini wajib pulang kampung, itu kampung asli kita di dunia ini itu Padang sebetulnya Pak. Kita ini semua orang Padang ini, cuman banyak yang nggak sadar gitu. Banyak yang nggak sadar. Kenapa saya bilang begitu Pak? Kita tahu nggak kalau kita ini anak cucu Nabi Adam, ya, berarti kita ini dulu kampung asal kita itu di Padang. Padang Arafah Pak, maksudnya Padang Arafah. Artinya dulu setelah 40 tahun, ya, ketika Adam dan Hawa itu suruh turun ke bumi, kan 40 tahun dulu jumpa Pak. Jumpanya itu di Padang Arafah. Gitu. Nah, itu Padang Arafah itulah kemudian di dalam Islam itu jadikan sebagai ibadah, ya. Ibadah haji. Satu rukun Islam itu ibadah haji. Ibadah haji itu wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Nah, dan itu puncak acaranya itu di Arafah. Sehingga dikatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Orang sudah mau melempar jumrah, mau tawaf, mau sa'i. Tapi kalau enggak wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka haji tidak sah. Maka saya katakan itu bagi orang mampu wajib pulang kampung sekali seumur hidup. Gitu Pak. Ini yang pulang kampung. Dan kampung kita yang asli di mana Pak? Kampung kita asli itu surga. Oh iya, Adam dan Hawa. Adam di surga. Pertama itu kan di situ Allah perintahkan. Wa qul ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kan itu. Di sana kita Pak. Kemarin karena memang Allah sudah ciptakan kita ini memang untuk di bumi. Nah, kita diperintahkan turun ke bumi. Nah, persoalan sekarang Pak. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini mau pulang kampung jadi isu Pak. Memang menjadi fitrah manusia itu pulang kampung. Itu fitrah. Setiap orang muslim itu ya ingin pasti ada dalam hatinya itu niat untuk pulang kampung sekali seumur hidup. Nah, sekarang ini kalau kita di Indonesia ini kita ada istilahnya pulang kampung Pak. Nah, pulang kampung itu ada istilahnya, mudik itu sama saja Pak. Mudik sama pulang kampung itu sama. Intinya apa Pak? Intinya kita kembali ke negeri asal kita, bertemu dengan teman-teman dan berangkat membangun silaturahim. Nah, dari segi perspektif itu tidak ada masalah Pak. Itu silaturahim itu bagus. Cuman persoalannya hari ini Pak, hari ini kita kan dihadapkan kepada ancaman COVID ya. Penyebaran virus. Dia bermasalah bukan karena soal bahasa mudik pulang kampung itu sama saja. Itu permainan bahasa Pak. Persoalannya orangnya? Persoalannya itu Pak, soal virus ini nggak nanya dulu Pak.
sama orang yang itu, bapak ini mau mudik ini atau mau pulang kampung? Virus nggak nanya. Nggak nanya dia. Dia kalau ada orang Jakarta mau ke kampung, orang itu ada kontak dengan orang yang positif COVID, maka virusnya itu dia bawa. Dia bawa ke kampungnya, ke Jawa, kemana. Carrier. Jadi bukan persoalan, enggak perlu kita bicarakan, ini pulang kampung mau di ini, urusannya apa sih? Bukan begitu. Enggak ada urusannya itu. Bang, ada pertanyaan dari si virus ini, orang mau pulang kampung? Enggak ada, Pak. Jadi kita enggak usah membicarakan, membesar-besarkan soal perbedaan mudik dan pulang kampung. Mudik pulang kampung itu sama saja, Pak. Di saat virus ini, kalau ada orang keluar kota Jakarta ini misalnya, atau masuk ke Jakarta ini dari mana-mana, itu dibatasi karantina wilayah. Kenapa? Karena itu berpotensi untuk penyebaran virus. Dan sekarang ini kalau kita masyarakat mau benar-benar cepat selesainya darurat COVID ini, harus disiplin, Pak. Pemerintah juga harus disiplin, harus ketat. Nggak usah cari-cari macam-macam. Bagaimana supaya negara kita ini, masyarakat kita ini, rakyat kita selamatkan dari ancaman penyebaran virus COVID-19 ini yang penting. Nah sekarang Pak, mudah-mudahan kita kan tidak sehari ini saja Pak. Kita punya Pak konsep ya. Kalau misalnya ini mudah-mudahan cepat selesai Pak. Kenapa tidak barangkali mungkin mudah-mudahan nanti pulang kampung kita, mudik kita tidak di Lebaran Idul Fitri Pak. Nanti mudah-mudahan Lebaran Idul Adha kita pulang, itu lebih hebat Pak, lebih meriah, sambil nyembelih Pak. Ya kita kumpulkan di Jakarta ini uang, kita beli sapi, kita pulang kampung, kita nyembelih. Sebetulnya itu Pak. Jadi kalau nanti misalnya cuti bersamanya, kita alihkan ke sana, jangan ke tanggal yang lain. Ada cuti bersama di Idul Fitri itu kita alihkan nanti ke Idul Hari Tasyrik itu Pak. Itu luar biasa. Itu konsepnya, jangan dialihkan. Kalau dialihkan cuti bersamanya masih dalam COVID, buat apa? Kita harapkan nanti Pak begini, mudah-mudahan nanti cepat selesai. Pemerintahnya betul-betul disiplin, ya ketat menjaga ini, tidak macam-macam. Kemudian masyarakat juga disiplin ketat, para ulama juga artinya jangan kita ngeyel lah. Kalau soal misalnya sholat Jumat, soal sholat jamaah, tarawih kan sudah ada fatwa muslim ulama. Muslim ulama itu kan tidak mungkin dia berfatwa yang akan merusak, melemahkan Islam, tidak mungkin. Kita yakinlah, percaya itu. Mari kita bersama-sama, masyarakat, pemerintah, ulama, siapapun, kita jaga ini, kita laksanakan peraturan, kita betul-betul kita laksanakan distancing sosial ini. Tidak usah pulang kampung atau mudik, nggak usah lah. Mau namanya apa? Yang penting jangan kita berkontribusi untuk menyebabkan virus, karena itu termasuk dosa yang akan bisa menyebabkan pembunuhan itu. Jadi artinya kalau kita melakukan itu, kita berpotensi itu berdosa. Kenapa? Karena pekerjaan kita itu akan menimbulkan sesuatu yang mudarat. Maka dalam satu qawaidun nawahi dikatakan an-nahyu an syai'in nahyun an wasailih. Kalau kita dilarang sesuatu, kita juga dilarang melakukan jalan-jalan yang akan menyampaikan terhadap sesuatu itu. Kalau kita dilarang menyebarkan virus, maka kita juga dilarang melakukan langkah-langkah yang akan dapat menyebarkan virus itu. Demikian Pak, terima kasih. Saya rasa itu yang paling bang. Pemirsa Spirit of Dakwah, sangat jelas sekali bahwa pulang kampung yang dekat itu berbeda dengan pulang kampung yang jauh. Maka dalam masa wabah COVID-19 ini, pulang kampung yang dekat kita hindari dulu, karena kita taat akan aturan pemerintah dan edaran dari fatwa ulama Majelis Ulama Indonesia, gitu ya. Ya, oke. Kemudian ini sangat jelas, mari kita menahan diri kita, jangan sampai kita pun menjadi orang yang ikut menyebarkan itu. Kita menjaga, membatasi diri supaya menghindari, mengurangi penyebaran, memutus mata rantai penyebaran virus. Ya, betul Pak. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.